Oke, so, hari ini kita lanjut materinya, ke distribusi Gaussian gitu ya, seperti yang udah dijanjikan. Ini distribusi yang cukup banyak dipakai di mana-mana, asumsi yang paling standar. Kalau istilah kerennya ini adalah maksimum entropinya gitu, kalau kita nggak tahu apa-apa. Jadi, mmm, sebaran datanya, ekspektasi awal kita adalah sebetulnya dia terdistribusi normal, terdistribusi Gaussian. Dan ini ada hubungannya dengan properti-properti seperti central limit theorem yang bilang bahwa kalau, ada independent random variables kita jumlahkan gitu ya, ada syarat-syaratnya lah intinya, dia akan cenderung mengikuti distribusi Gaussian atau distribusi normal. So, materi hari ini sebetulnya ada beberapa bagian, jadi kita akan mulai dulu dari Fibonacci kontinu, karena kan sebelumnya kita bahasnya lebih banyak di Fibonacci diskrit ya, Bernoulli, binomial, kemudian kita bahas Poisson gitu ya, itu Fibonacci sifatnya diskrit semua. Sekarang pertama kali kita masuk ke kontinu, jadi saya jelasin dulu apa sih Fibonacci kontinu, bedanya apa sama di diskrit. Terus kita baru masuk ke distribusi Gaussian-nya apa, kemudian kita ngelihat lagi tentang maximum likelihood estimation. Di Bernoulli binomial kita udah sempat ngelihat maximum likelihood estimation-nya, di Poisson kemarin poinnya nggak dibahas mendalam, tapi, ada gitu ya tentang maximum likelihood estimation-nya, dan terakhir nanti pemakaian distribusi normal untuk aproksimasi distribusi yang lain. Jadi bahwa distribusi binomial maupun Poisson bisa kita aproksimasi dengan distribusi normal. So, kalau kita lihat peubah acak kontinu ya, atau continuous random variable kalau kalian cari di internet, di literatur gitu ya, itu apa sih sebetulnya? Nah, peubah acak kontinu itu atau continuous random variable itu nilainya bilangan real. Kalau kemarin kita bilangannya integer semua, jadi kan kayak Poisson itu untuk pencacahan, counting gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 5 kamar terisi dari 100 kamar gitu, itu kan binomial berarti gitu, atau misalnya berapa banyak gempa bumi yang terjadi, itu juga pencacahan counting Poisson. Tapi kalau kita bicara yang kontinu gitu, misalnya tinggi badan, kan tinggi badan sebetulnya nggak bulat-bulat amat ya gitu, jadi nggak harus 165 senti gitu, tapi 165,6 senti gitu. Atau berat badan misalnya 50,2 kilogram gitu misalnya, ya. Nah, ketika bilangannya jadi real seperti itu, ekornya bisa banyak gitu, ada desimalnya, maka, kita mengubah dari yang tadinya peubah acak yang diskrit menjadi yang kontinu, ya. Dan dampaknya karena kita pakai yang kontinu, yang tadinya summation kita ubah menjadi integral. Jadi bentuk umumnya yang kita perlu lihat nanti adalah ketika kita bicara probabilitas yang dicari itu, mmm, adalah intervalnya gitu. Jadi kalau di sini berarti PA kurang dari X kurang dari sama dengan B gitu, yang sebetulnya adalah F besar B dikurang F besar A. Ini apa? Ini yang nanti kita kenal sebagai atau kita udah pernah lihat ini sebagai CDF ya, ini CDF. Ini juga adalah CDF, ya. Jadi CDF yang B dikurang CDF yang A. Nah, kalau di CDF, kita ngelihatnya biasanya nilainya dari, minus hingga sampai sesuatu gitu ya nilainya, atau dari nol gitu ya, kalau di Poisson atau binomial kan dia hanya terdefinisi dari nol. Jadi ini misalnya sum over, nilainya X-nya sama dengan nol sampai ke A gitu misalnya, kemudian nanti probability dari, X gitu. Nah, ini yang biasanya kita lakukan di discrete. Ketika kita bicara kontinu, maka karena dia tidak terbatas dari nol dan distribusinya pada dasarnya tidak terbatas dari nol, dia bisa dari negatif tak hingga sampai tak hingga, maka batas bawahnya berubah menjadi negatif tak hingga. Gitu. Nah, atasnya tetap A. Tapi karena dia tidak lagi discrete, tapi menjadi kontinu, maka tidak lagi pakai sum, tapi kita pakai integral. Ya, karena itu ekuivalennya kalau kita bicara real. Contohnya gimana? Contohnya, kira-kira seperti ini. Kalau, itu yang kita sebut sebagai probability density function. Itu dulu yang perlu diketahui, ya. Jadi, yang kemarin-kemarin kita bahas itu namanya probability mass function, gitu ya. Yang sekarang kita bahas itu adalah probability density function ketika kita bicara real. Nilainya antara A sampai, B nanti yang dicari, kemudian ini diubah dari bentuk yang tadi sebetulnya kalau kita mau lihat ini bisa karena ini kan FA doang ya, FA itu adalah dari minus hingga sampai A fx dx. Sehingga kalau mau mencari nilai yang atasnya itu bisa dilihat sebagai integral dari A sampai B untuk fx dx. Itu. Nah, si fx inilah yang kita sebut sebagai PDF ya, ini yang disebut sebagai PDF-nya. Gitu ya, ini bukan CDF ya, ini PDF.
yang kita cari. Nah, cara mencarinya nanti baru pakai CDF. Jadi CDF B dikurang CDF A. Interpretasinya kayak apa, setelah ini saya kasih ilustrasinya, ya. Tapi idenya seperti itu dulu. So, yang kita lakukan sebetulnya adalah, misalnya gambarannya seperti ini ya untuk PDF. Misalnya kita mau mesen barang di toko online gitu. Barang di toko online kita nggak tahulah, waktu kirimnya berapa lama durasinya gitu. Ada yang 2 hari, ada yang 2 hari sampai 4 hari, ada yang sampai 6 hari, ada yang sehari nyampe gitu ya. Beda-beda gitu, tapi asumsikanlah kita biasanya belinya yang reguler gitu, kira-kira 2 sampai 4 hari misalnya. Ada peluang dia nyampainya lebih lama gitu, tapi kemungkinan ya 2 hari lah kira-kira. Dan ada kasus-kasus ketika dia sampainya lebih cepat. Biasanya kalau dalam satu kota gitu ternyata bisa sampainya besoknya atau bahkan hari itu juga bisa jadi gitu ya. Jadi berapa peluangnya, dia akan sampai. Nah, kalau di sini kasusnya yang kita lihat ini masih diskret gitu, karena 0 hari, jadi hari yang sama sampai, atau 1 hari atau 2 hari setelahnya sampai, 3 hari setelahnya sampai, 4 hari setelahnya sampai, dan seterusnya gitu ya. Kira-kira seperti itu yang dicoba digambarkan di sini, peluangnya sampai di hari keberapa gitu. Ya, di hari ke-0 kah, hari ke-1 kah, hari ke-2 kah, atau seterusnya. Jadi diskret. Nah, bayangkan kalau misalnya kita tidak melihat dalam satuan hari, jadi unit of time-nya bukan hari, tapi lebih pendek lagi, jam gitu misalnya. Boleh nggak? Ya boleh gitu. Jadi bukan hanya hari dilihatnya, tapi jam. Sehingga yang tadinya ini 0 sampai 6-nya hari, diubah menjadi 0 sampai 6 dalam bentuk, jam. Jadi dikali 24 gitu misalnya ya. So ini 0 ini sampai 240 terakhir gitu ya, ini 240 jam gitu. Ini 0 jam, ini 24 jam, ini 48 jam, dan seterusnya. Ini sorry, 24 kali 6, sorry, ini 24 kali 6 jam. Gitu ya, ini 120, ini berarti 144 gitu kan. Sorry, ini ganti dulu, hapus dulu. Berarti ini 144 jam gitu ya. Jadi kan kita melihat dalam jam seperti itu. Nah, karena kita udah bikin dalam jam, kita bisa jadikan bar plotnya jadi lebih kecil-kecil lagi gitu dalam satuan jam. Jadi yang tadinya cuma ada 6 bar, sekarang jadi ada 144 bar. Asumsikanlah gitu, misalnya kita melakukan hal tersebut, kemudian saya mengubah, jadi sumbu X-nya tetap kita tulis hari, jadi dalam satuan harinya, tapi sudah jadi lebih banyak barnya gitu. Terus saya sederhanakan, jadi kelihatannya seperti step function, gitu ya. Jadi dia akan naik sampai suatu titik 2 yang paling mungkin, kemudian turun lagi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ini kan masih diskret ya, karena kita ngelihat bentuknya step function gitu. Naik 1 jam berikutnya peluangnya naik jadi sekian, di jam berikutnya peluangnya naik jadi sekian, dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak pakai jam, misalnya kita ubah jadi menit, bisa nggak? Ya bisa gitu. Jadi ini akan jadi lebih kecil lagi gitu. Step function-nya kelihatan lebih kecil lagi. Saya ubah lagi jadi detik boleh nggak? Ya boleh gitu. Diubah lagi jadi menit detik boleh nggak? Boleh. Jadi nanodetik boleh nggak? Boleh. Nah, ketika kita membuat unit of time-nya, jadi unit of time, kasusnya unit of time ya, tapi ini akan berlaku untuk yang lain-lain. Ketika unit of time-nya kita buat, jadi misalnya T-nya kita buat sekecil mungkin sehingga mendekati 0, maka dia berubah yang tadinya dari discrete menjadi continuous. Gitu ya, karena selisihnya menjadi kecil sekali. Dan itu kan sebetulnya definisi ketika kita bicara integral kan, yang tadinya delta x yang besar sekali, ini diubah sehingga sekecil mungkin ini jadi dx. Ya di turunan atau di integral kita bahas itu. Kalau lupa silahkan dicek lagi materinya, tapi ya kurang lebih materinya tentang itu. Ya, sehingga gambar yang tadinya kita punya dari 6 bar gitu ya, dari 6 bar seperti ini, ternyata kita ubah bisa jadi 144 bar seperti ini, kemudian terakhir bisa jadi mulus, gitu ya, ketika kita buat delta unit of time-nya sekecil mungkin dalam kasus ini. Ya, atau X-nya gitu ya, dx, gitu ya, dan delta X menjadi dx. Sehingga jadi mulus seperti ini bentuknya. Nah, karena dia sudah dibuat jadi sekecil mungkin selisihnya, maka yang tadinya summation itu harus diubah menjadi integral, gitu. Ya, karena dia sudah dibagi dengan unit of time-nya, gitu. Jadi, yang kita cari ini, kalau kita mau cari tinggi di satu titik, gitu ya, itu yang didefinisikan dalam fx-nya. Yang ini. Gitu ya, ini menentukan seberapa tinggi, gitu ya, di satu titik, di titik X. Nah, kalau kita mau mencari probabilitas, karena dia sudah cuma menunjukkan tingginya doang, jadi kita harus mencarinya antara interval
tertentu. Berapa peluangnya dia nilainya antara 0 detik sampai 30 detik gitu misalnya, atau dia sampai dalam 1 jam sampai 2 jam lagi gitu. Pertanyaannya harus diubah jadi interval bentuknya, karena kalau kita buat dalam satu titik doang itu jadi tidak masuk akal karena udah dibagi dengan unit of time yang dibuat sekecil mungkin gitu. Ya, kira-kira sampai situ. Nah, dampaknya lagi apa? Dampaknya adalah kalau kita ngelihat PDF itu, baru berlaku kita kan kemarin bahas aksioma probabilitas ya. Di aksioma probabilitas dibilang bahwa nilai probabilitas itu selalu antara 0 sampai 1, sorry, antara 0 sampai 1, gitu ya. Kemudian sum over all X untuk Px, jadi untuk semua nilai X yang mungkin, kalau kita jumlahkan probabilitasnya, itu nilainya harus 1. Nah, di PDF atau di peubah acak kontinu yang berlaku adalah tetap dibentuk Px-nya, bukan dibentuk Fx-nya, karena Fx tadi adalah PDF. Jadi yang perlu digarisbawahi nanti adalah PDF itu bukan probabilitas. PDF itu probabilitas dibagi unit waktunya, gitu. Unit dari probabilitas dibagi dengan unit waktunya. Sehingga yang bisa memenuhi aksioma probabilitasnya adalah kalau dia sudah diintegralkan, dibuat dalam interval tertentu. Ini yang kita sebut tadi sebagai probability of A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Gitu, sehingga ya dia akan tetap memenuhi aksioma probabilitasnya gitu. Yang bawah juga sama, yang bawah itu adalah bentuk ekuivalennya dari yang ini ya. Jadi kalau kita integralkan dari minus hingga sampai hingga untuk semua nilai X yang mungkin, idenya gitu kan, Fx dx-nya itu nilainya harus 1. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau masih belum kebayang juga, silakan dicek lagi materi tentang integral kalkulusnya, mudah-mudahan bisa lebih kebayang, tapi harusnya sih ilustrasi yang tadi cukup kebayang ya. Jadi dari satuan hari kita kecilin, kita kecilin, kita kecilin sampai jadi sekecil mungkin, terus yang tadinya discrete kemudian bisa menjadi terlihat seperti kontinu. Idenya kan seperti itu. Karena kan kalau kita bicara turunan gitu ya, dasarnya kan selalu dari limit dulu. Limit ketika H mendekati 0 untuk Fx plus H dikurang dengan Fh dibagi dengan H-nya. Ya. Jadi ini unit of time H itu kan unit of time-nya sebetulnya. Kalau tadi kasus tadi ya, ini adalah unit of time-nya. Gitu. Fx plus H adalah ini misalnya intervalnya ini 1 jam, ini 1 jam kurang sedikit gitu. Kira-kira gitu. Itu kalau kita cari turunan dari turunan nanti bisa diintegralkan ya, anti turunan atau anti derivatif itu kan integral, sehingga kembali ke bentuk yang tadi. So, silakan ulang-ulang di sana dulu. Yang lain yang perlu diketahui adalah ini, ya jadi saya mau coba ambil contoh dari peubah acak seragam dulu, atau uniform random variable. Kita udah sempat bahas sedikit seingat saya uniform random variable, versi discrete-nya. Kalau di discrete kita bahasnya adalah P of X, X-nya mengikuti distribusi sama, uniform juga, kemudian ininya A dan B, alfa dan beta, tapi ini nilainya adalah 1 per beta minus alfa plus 1, ya, if X-nya di dalam alfa sampai beta. Ini kurung siku ya, jadi selang tutup dan zero otherwise. Nah, kenapa ada plus satunya? Karena alfanya nggak akan ikutan gitu, kalau misalnya kita kurangin. Ya, jadi harus ada plus satunya. Nah, di uniform, karena sekarang kita bicara kontinu, berarti kan dia bisa langsung beta kurang alfa aja. Karena ya berapa nilai di atas alfa lebih sedikit gitu, 0,0001 gitu, atau sekecil mungkin gitu. Kan insignificant gitu. Jadi ini bisa dilihat sebagai 1 per beta minus alfa saja, kalau kasusnya kontinu. Ya, jadi ini ekuivalennya uniform dalam bentuk kontinu. Nggak ada yang aneh sebetulnya kalau melihat materi-materi yang kemarin. Nah, yang perlu dilihat adalah contoh ini, ya. Saya kasih ilustrasinya. Misalnya kita punya nilai PDF-nya dari sama ini peluang durasi pengiriman barang, tapi kalau tadi 6 harinya kita buat kayaknya ada kurvanya naik dulu terus turun lagi, sekarang kita anggap sama. Saya benar-benar nggak tahu, bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti 1 hari lagi, bisa 2 hari lagi, 3 hari lagi, semua peluangnya sama. Jadi yang dilihat adalah yang di atas ini ya. Ini. Ya, jadi nilainya kalau di sini sebetulnya kita bilang bahwa dia mengikuti distribusi uniform random,
dengan 0 sampai 6. Ya, nilai terkecilnya adalah 0, nilai terbesarnya adalah 6. Oke. So, kalau sudah seperti ini, nah dia hanya terdefinisi di sini. Nah, tingginya berapa sih? Kalau tadi kan kita lihat bahwa fx-nya untuk nilai yang terdefinisi di sini ya, yang di atas, selain yang zero otherwise tadi adalah 1/6 dikurang 0 atau 1/6. Ya, jadi ini tingginya itu adalah 1/6. Tinggi yang di atas ini adalah 1/6. Nah, jadi kita bisa melihat kalau kita bicara kembali ke aksioma probabilitas, kan tadi dibilang bahwa integral dari minus tahingga sampai tahingga untuk fx dx, ya itu kan harus sama dengan 1 ya, tadi syaratnya. Nah, kalau kita bilang integral minus tahingga sampai tahingga fx dx sama dengan 1, integral itu apa sih? Integral itu kan sebetulnya interpretasinya adalah luas area di bawah kurva ya, salah satunya. Jadi kalau kita mau mencari luas area di bawah kurva di kasus ini, berarti kan yang ini ya, gitu kan? Yang kita mau cari. Nah, di sini kan nilainya 0, dia nilainya 0 di luar rentang tadi, selang tutup 0 sampai 6. Jadi integral itu hanya terdefinisi di kotak ini saja gitu, persegi panjang ini saja. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau kita mau lihat sebetulnya luas area di bawah kurvanya tadi, yaitu integral dari minus tahingga sampai tahingga fx dx-nya, itu sama dengan luas ini, luas areanya, anggaplah A, saya bilang, ya ini A. Nah, luas areanya persegi panjang apa sih? Kan bisa kita lihat sebagai panjang kali lebar gitu ya, panjang kali lebarnya, misalnya gitu. Ya, jadi integral minus tahingga sampai tahingga fx dx, karena dia cuma terdefinisi dari 0 sampai 6, berarti ini sama dengan panjang kali lebarnya. Panjangnya berapa? Kalau kita lihat dari sini aja langsung. Panjangnya kan 6. Ya, jadi ini P-nya adalah 6. Lebarnya adalah, tadi 1/6 kan kita punya, lebarnya adalah 1/6. Jadi panjang kali lebar sama dengan 1. Ya, 6 kali 1/6 sama dengan 1. Luas area di bawah kurvanya 1, sama kan? Sesuai dengan intuisi kita tadi gitu, sejauh ini. Oke? Sampai sini ada masalah nggak? Ya, masih bisa ditangkap ya intuisinya ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya saya mau kurangin, nilainya gitu. Jadi, yang tadinya 6 hari, saya nggak mau 6 hari deh gitu, asumsikan dia uniformly distributed tapi bukan 6 hari, tapi cuma 2 hari misalnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini, karena cara perhitungannya akan tetap sama, bahwa ini integral dari minus tahingga sampai tahingga untuk fx dx-nya harus sama, harus tetap 1, dan ini sama kayak ngitung panjang, ini lebar ya tadi ya, panjang kali lebarnya juga harus tetap 1, maka kalau ininya kita kecilin, kalau panjangnya kita buat sama dengan 2, lebarnya harus sama dengan 1/2. Ya. Jadi kalau tadi panjangnya 6, berarti lebarnya harus 1/6. Ini kasusnya uniform doang ya, kita belum bicara Gaussian sama sekali. Tapi ini akan jadi pengantar supaya lebih paham interpretasinya Gaussian seperti apa. So, ini dulu, ya jadi panjangnya 2, maka lebarnya harus setengah supaya panjang kali lebarnya terpenuhi. Karena kalau ini terpenuhi, maka panjang kali lebarnya itu jadi 1. Gitu ya. Apa yang terjadi kalau misalnya saya kecilin lagi gitu, bukan 2 hari, tapi misalnya saya bikin setengah hari gitu misalnya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, kenapa nggak boleh gitu. Ya, jadi kita bisa mengecilkan lagi bukan 2 hari, tapi jadi setengah hari. Nah, terus kalau jadi setengah hari gimana? Sama, integral minus tahingga sampai tahingganya untuk fx dx itu tetap 1, nggak berubah. Ini kita cuma mengubah definisi soalnya aja ya, definisi random variabelnya aja. Tapi definisi bahwa integral fx dx-nya itu harus 1, kemudian panjang kali lebarnya juga harus tetap 1, interpretasi geometrisnya ya, itu tetap sama. Dan kalau panjangnya kita ubah menjadi setengah hari tadi ya, lebarnya berarti harus 2. Iya kan? Berarti tinggi ini jadi 2. Perhatikan bahwa sekarang fx-nya nilainya adalah 2. Kalau kita lihat ke uniform random tadi ya, ini kan sebenarnya uniform random dari 0 sampai 0,5 gitu ya.
Dan kalau X mengikuti distribusi uniform 0 sampai 0,5, maka nilai fx-nya itu adalah 1/0,5 dikurang 0, atau ini 1/setengah, atau 2. Ya, perhatikan bahwa nilai fx-nya sekarang jadi lebih dari 1. Boleh nggak? Ya boleh. Nilai fx-nya bisa tetap lebih dari 1, tetapi ternyata ketika diintegralkan, tetap 1 hasilnya. Ya, jadi interpretasi. Maka yang perlu digarisbawahi adalah PDF itu bukan probabilitas. Tidak sama dengan probabilitas. PDF itu atau probability density function, ini fx itu kan PDF ya. Ini yang disebut sebagai PDF-nya. Ya, probability density function itu bukan probabilitas, tapi unit dari probabilitas dibagi dengan unit dari waktunya kalau dalam kasus ini gitu, atau unit dari x-nya aja gitu. Nanti sehingga dia tidak harus terbatas antara 0 sampai 1 nilai PDF-nya, tetapi ketika diintegralkan untuk semua nilai x yang mungkin, maka hasilnya akan tetap 1. Itu probabilitasnya ya, itu kenapa dia tetap bisa mengikuti aksioma probabilitas. Ya, jadi fx itu bukan probabilitas. Fx itu adalah PDF kalau dalam kasus ini ya, probability density function. Makanya kalau kalian lagi ngebaca kurva gitu ya, terus nanti kurvanya distribusi normal gitu misalnya, pokoknya udah bukan discrete aja, udah bukan patah-patah tapi cuma garis lurus, terus kalian bingung, kok ini kayaknya kadang ditulisnya probabilitas tapi ternyata tingginya bisa jadi lebih dari 1. Kan katanya probabilitas harus antara 0 sampai 1. Alasannya tadi gitu. Karena sebetulnya ini bukan probabilitas gitu ya, sumbu Y-nya di sini, sumbu vertikalnya ini bukan probabilitas, tapi ini adalah PDF. Dan PDF nilainya mungkin untuk lebih dari 1. Ya, tapi ketika diintegralkan nanti, atau ketika kita mencari rentangnya gitu ya, antara A sampai B gitu untuk fx dx, itu nilainya pasti akan kurang dari sama dengan 1 atau kurang dari dan lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Jadi aksioma probabilitasnya akan terpenuhi ketika dia sudah diintegralkan gitu. Tapi kalau ngelihat fx-nya doang sebetulnya dia nggak akan terpenuhi syarat-syarat kurang dari 0, kurang dari sama dengan 1, lebih besar sama dengan 0-nya gitu. Kemudian kalau dijumlahkan semuanya harus 1, ya nggak bisa gitu, karena dia dalam integral kita ngelihatnya. Ya, integral is your friend, nggak usah terlalu khawatir, bingung dengan, "Aduh, nggak ngerti nih integralnya." Interpretasinya kayak tadi, kita udah coba berangkat pelan-pelan dari depan, kalau discrete dulu kita kecilin kita kecilin kita kecilin gitu ya. Interpretasinya seperti itu. Sekali lagi ini sebenarnya materi yang udah pernah diajarin harusnya, kalian kalau, ambil SMA, udah pernah SMA, udah pernah kuliah ngambil tentang kalkulus sedikit, harusnya sih kebayang gitu ya maksudnya seperti apa gitu. Kalau bingung, ya anggap saja yang tadilah gitu interpretasinya. Nggak jauh-jauh amat kok dari kebenarannya. Cuman kalau dalam versi matematisnya biasanya lebih cuman rumus doang dikasihnya gitu. Saya coba kasih interpretasinya, intuitifnya seperti apa sih. Ya. So, ini yang perlu digarisbawahi, fx itu atau PDF itu bukan probabilitas. Dia menjadi probabilitas kalau kita mencari di antara rentang tertentu. Makanya nilai fx-nya bisa jadi lebih dari 1, ya. So, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang kurang jelas? Oke. So, di distribusi Gaussian yang kita bahas, sebetulnya adalah sama, nanti kita mau cari PDF-nya dari Gaussian ini apa sih sebetulnya gitu, dan apa properti-properti menarik dari distribusi Gaussian ini. Yang pertama adalah distribusi Gaussian ini sebetulnya sangat sering muncul kalau kita bicara variabel yang kontinu sifatnya. Tadi tinggi badan, berat badan gitu ya, itu akan sering kepakai untuk memodelkan hal-hal seperti itu. Kemudian distribusi Gaussian atau normal gitu ya, eee, dua nama ini ya tergantung kalian populernya pakai yang mana gitu. Ada yang bilang Gaussian, ada yang pakai normal, terserah. Sama aja, it's the same thing gitu. Kalau kalian baru pertama kali dengar nama distribusi Gaussian, ya itu distribusi normal gitu yang selama ini kalian pelajari. Cuma nama kerennya aja, gitu ya. Nah, kenapa ini sering dipakai? Alasannya salah satunya adalah tadi berhubungan dengan central limit theorem. Bahwa di central limit theorem sebenarnya variasinya ada banyak, tapi intinya jumlah dari independent random variables itu kalau ya ada syarat-syaratnya yang lain, intinya dia akan mengikuti distribusi
normal atau Gaussian gitu. Jadi intinya kalau kita punya banyak sampel di lapangan gitu ya, kita ngeliat-liatin, terus kita jumlah-jumlahin dibentuk distribusinya, nanti dia akan kelihatan seperti distribusi Gaussian atau distribusi normal. Ini banyak sekali teorinya lah gitu tentang central limit theorem ini ada pe apa, perkembangannya gitu dan banyak bahasannya. Saya nggak mau terlalu dalam ke sana, kita belum sampai ke sana. Saya mau bahas tentang distribusi Gaussian-nya dulu gitu ya. Nah, seperti biasa cara penulisannya adalah X itu adalah random variable yang mengikuti distribusi normal dengan parameternya mu dan sigma squared. Eee, jadi ada 2 parameternya gitu ya. Kalau di Poisson kemarin parameternya cuma 1, lambda, kalau di binomial ada n dan theta, di distribusi normal parameternya ada 2, mu dan sigma squared. Oke. Nah, apa itu terdistribusi normal? Kenapa sih namanya distribusi normal? Saya belum benar-benar tahu kenapa dinamakan distribusi normal, tapi, mmm, salah satu dugaan saya adalah karena emang ini sering banget dipakai di mana-mana gitu dan pada dasarnya ya kalau kan normally distributed gitu, ini sesuatu yang awam sekali terjadi. Fenomena di alam banyak yang dapat dimodelkan dengan distribusi normal, tinggi badan, berat badan, mungkin kita bicara kesalahan pengukuran gitu ya, error. Kalau kalian sering nge-lab gitu, terus ada salah-salah pengukuran, nah itu biasanya terdistribusi normal juga. Mungkin kalau quality control dari mesin sesuatu gitu, ya itu error-nya itu terdistribusi normal juga. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang tadi, distribusi normal itu jumlah dari berbagai perubahan acak yang independen, ada syarat-syarat yang lain, saya takut salah nyebutnya gitu, dan kita belum sampai ke sana, so ditelan dulu aja bagian ini. Tapi intinya, distribusi normal itu dengan jumlah sampel yang cukup sebetulnya bisa menggambarkan populasi dengan baik. Misalnya kita mau bicara, tinggi badan saya 1 RT lah gitu, atau 1 kelurahan gitu misalnya. 1 RT lah gitu, yang kecil atau 1 RT lah. 1 RT kita ukur tinggi badannya orang-orangnya, kemudian kita lihat distribusinya seperti apa, kita dapat rata-ratanya dan bervariansinya, ternyata, oh ternyata ini menggambarkan, bukan cuma 1 RT ya, tapi 1 RW juga masih berlaku, nggak terlalu jauh gitu estimasinya. Atau misalnya, oh ternyata pengukuran dengan 1 RW bisa mewakili 1 kelurahan, bisa jadi gitu. Bahkan kalau sampelnya sudah cukup banyak dan representatif, bisa jadi dia menggambarkan populasinya dengan cukup baik. Itu sebabnya kalau kita melakukan eksperimen, ya nggak perlu semuanya dites gitu. Yang dites cuma sebagian saja, sampel saja, karena harapannya given enough sampel ya, ketika jumlah sampelnya cukup banyak, asumsi distribusi normal ini bisa cukup mewakili populasinya. Itu sebabnya ada statistical test juga, gitu, kayak null hypothesis testing misalnya, atau student atau t-test gitu ya, itu berangkatnya sebenarnya dari sini. T-test itu nanti kita lihat itu bentuk generalnya dari distribusi normal lah, gampangnya kira-kira gitu bahasanya. Oke. Okay? So ini data yang real yang dikumpulkan di lapangan. Jadi di tempat kerja saya dulu saya pernah ngumpulin, ada orang-orang lapangan yang ngumpulin data. Mereka mencoba mengukur tinggi badan. Yang bisa data aslinya adalah yang di histogram yang di belakang. Jadi kalau kita discretize, jadi kita bulat-bulatkan antara rentang-rentang tertentu, kita bisa gambar histogramnya, terus kelihatan seperti yang di belakang. Nah, yang hitam itu, garis putus-putus yang hitam itu yang disebut sebagai maximum likelihood estimation-nya. Apa itu nanti kita bahas di belakang. Tapi intinya yang saya mau bilang adalah semua histogram ini harusnya berada di bawah garis putus-putus yang hitam. Terus kenapa ya? Kok bisa ada yang spikes-nya seperti itu? Kalau kalian perhatikan lebih baik, ini spikes-nya itu muncul di 160, yang ini ya, ini di 160, ini di 165, tarik ke bawah gitu, ini di tengah-tengah 165, ini di 170, ini di 150, mungkin ini di 155 gitu. Ya, nah spikes ini semuanya sebenarnya menjelaskan bahwa ternyata ada penumpukan pengukuran gitu. Jadi ada yang membulatkan datanya gitu. Jadi orang-orang lapangan yang harusnya mengukur tinggi badan, ternyata mereka memilih untuk udahlah, malas mengukurnya gitu. Ya udahlah saya kira-kira aja, kira-kira tingginya 165 lah, kira-kira tingginya 170 lah gitu. Terutama untuk orang-orang yang mungkin tidak setinggi itu gitu. Misalnya orang lapangannya tingginya cuma 160, terus dia disuruh mengukur yang 170, kan males ya gitu, harus naik-naik kursi lah biar kelihatan, atau naik ditopang sesuatu lah gitu. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk mengestimasi gitu, sehingga dia tidak semua berada di bawah garis putus-putus yang hitam gitu. Di sini sebetulnya yang saya mau garis bawahi adalah
Visualisasi sederhana seperti ini saja dengan mencari MLI-nya ini yang disebut sebagai MLI ya, maximum likelihood estimation-nya, dan data aslinya, ini data asli. Kita sudah bisa melihat bahwa ada yang salah dengan datanya. Ada yang salah dengan proses pengumpulan datanya. Ya, spikes ini menunjukkan ada anomali gitu, ada penumpukan-penumpukan, dan ini bukan sesuatu yang normal. Kalau kita bilang normally distributed, semuanya harusnya di bawah garis putus-putus yang hitam. Tapi kalau kita ngelihat spike seperti itu, kita perlu curiga, berarti ada yang salah dengan proses pengumpulan datanya. Gitu ya. So, visualisasi sederhana seperti ini, dengan materi statistik yang kita udah pelajari sejauh ini, sebetulnya sudah cukup untuk menjadi ya kind of data analyst atau data scientist lah, untuk bilang bahwa, oh, ada yang aneh di sini. Ya kita nggak perlu pakai statistical testing yang aneh-aneh, dengan gambarin ini aja, kita udah tahu, oh ini ada yang salah dengan proses pengumpulan data. Gitu ya kira-kira. Nah, gimana sih kalau misalnya yang bagus? Ini contoh yang lebih bagus. Ya, kalau kita lihat sumbu X-nya sekarang adalah berat badan. Kalau tadi tinggi badan, sekarang berat badan. Di berat badan ternyata lebih banyak yang berada di bawah garis putus-putus warna hitam. So, ini boleh dibilang lebih normally distributed. Jadi secara visual saja kita bisa membantu, kita bisa mengakses secara kualitatif ini datanya kira-kira normally distributed atau enggak. Secara kuantitatif ada tesnya untuk tahu bahwa ini sebenarnya normally distributed atau enggak. Tapi pada dasarnya secara kualitatif pun ketika kita gambar kita bisa tahu ini kira-kira normal atau enggak distribusinya, ada yang salah atau enggak dengan proses pengumpulan datanya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, satu poin lagi yang saya mau garis bawahi di gambar ini adalah even ketika kita melihat yang seperti ini ya, mungkin kita anggap, "Oh, ya udah ini normal," terus udah nggak ada yang aneh di sini gitu. Padahal kalau kalian lihat, harusnya kalian curiga, "Kenapa ya kok dia agak di pinggir gitu? Kenapa dia nggak di tengah-tengah?" Kalau lihat tadi distribusi tinggi badan, dia kan posisinya di tengah, puncaknya ada di tengah-tengah gambar gitu. Ini puncaknya kok ada di pinggir ya gitu. Sebetulnya ini menunjukkan bahwa ada anomalinya gitu. Di sini kalian menemukan pencilan mungkin. Ya, di nilai-nilai yang besar ini mungkin ada pencilan, entah mungkin di sini, entah mungkin di sini, tapi ada outliers di sini. Ada pencilan, ada nilai yang tidak normal di sini. Bisa jadi kesalahan pengukuran, bisa jadi memang ada orang yang memang berat aja gitu. Tapi intinya diagnosis dengan visualisasi seperti ini bisa dilakukan untuk hal-hal ya kayak tadi gitu, melihat anomali dalam datanya, melihat spikes-nya atau heaps-nya ya, pengumpulan penumpukan datanya gitu. Ada dilakukan pembulatan-pembulatan gitu. Jadi informasi seperti itu bisa didapatkan hanya dengan visualisasi saja. So, ketika kalian melakukan analisis data, salah satu yang paling penting untuk dilakukan pertama kali adalah visualisasikan. Itu kita bisa interpretasi banyak hal dengan hanya memvisualisasikan datanya. Ya, sebelum berangkat ke statistical test yang aneh-aneh, visualisasikan dulu. Oke? So itu ya. Itu tentang tinggi badan dan berat badan. Ini juga contoh yang lain gitu, misalnya saya nemu di Twitter ada yang bilang ini bobot buat weightlifting ya. Jadi weight machine ini kalau kita mau ngangkat beban gitu kelihatan ini normally distributed, jadi lebih banyak yang pakai mungkin di sini sekitar 60, tapi ada juga yang pakai di yang 70 gitu. Ya, jadi kalau dilihat kan ini lebih lebar gitu, jadi mungkin ini yang paling sering dipakai. Terus lebih yang ringan banget jarang yang pakai, yang berat sekali juga jarang yang pakai. Ini sering pakai yang di tengah-tengah gitu ya. So ini normally distributed kira-kira. Jadi tadi ini fenomena yang akan sering sekali ditemukan di alam gitu. Normal distribution itu. Ini sesuatu yang normal atau awam terjadi. Oke, nah kita masuk lagi ke yang lebih matematisnya gitu ya. Nah, kalau kita tadi bilang bahwa X adalah random variable, jadi sekali lagi saya mau ulang, ini adalah random variable istilahnya si X ini. Terus ini adalah distribusinya, family of distribution-nya, gitu ya, keluarga dan distribusi apa itu, gitu ya, normal atau binomial, Poisson dan lain-lainnya. Ini dua yang ini yang kita sebut sebagai parameternya. Ya, jadi parameternya distribusi normal ada dua, ada mu dan sigma square. Kemudian kalau kita ngitung, kita cari PDF-nya, PDF-nya adalah ini, gitu ya, fx jika diketahui nilai mu dan sigma square-nya itu adalah 1 per akar 2 pi sigma square, eksponen dari minus x minus mu square per 2 square. Ini sebetulnya adalah kadang ditulisnya seperti ini, minus x minus mu square per
2 sigma square gitu. Ini sama aja, ya. Ini dan ini sama. Jadi ini E pangkat sesuatu, tapi kadang ditulisnya eksponen terus dalam kurungnya apa. Ini benda yang sama. Tidak ada bedanya, cuma beda penulisan aja. Tapi maksudnya seperti itu, ya. Nah, yang menarik dari distribusi normal adalah ekspektasinya ternyata adalah mu dan variansinya adalah sigma squared gitu. Jadi kalau kita mau menghitung, ya ingat ya ekspektasi kalau kalau di yang diskrit kan ekspektasi itu adalah sum over x kemudian x px gitu ya. Nah kalau ekspektasi di yang kontinu, ekspektasi dari x dari kontinu itu adalah integral untuk semua nilai x yang mungkin, kemudian ini adalah x fx dx. Jadi ini dari minus tahingga sampai tahingga tetap, kemudian x fx dx. Udah. Ini jadi yang tadinya sum diubah jadi integral. Yang tadinya px ini jadi fxx. X px jadi x fx. Nah, kalau kita cari ekspektasinya dari distribusi normal, jadi kalau yang ini ya, ini kita integralkan dari minus tahingga sampai tahingga, gitu. Ini dx gitu. Kita akan dapat bahwa ternyata ekspektasinya adalah mu. Gitu. Sementara variansinya nanti kalau kita cari, ingat cara nyari variansi dari x itu adalah ekspektasi dari expected value-nya dari x dikurang dengan expected value-nya dikuadratkan. Gitu ya. Atau rata-rata dari seberapa jauh setiap nilainya dengan rata-ratanya dikuadratkan. Gitu ya. Jadi sekali lagi biasanya kalau mencari variansi dari x itu adalah kita cari dari x kuadratnya dulu, kita cari bentuk ini, bentuk sederhananya adalah ini sama dengan ya, ini bentuk sederhana dari yang di atas, cari dengan yang di bawah. Jadi bentuk ininya masih sama, variansinya, cara nyarinya masih sama caranya, cuman ekspektasinya yang tadinya dari sum kita ubah menjadi integral. That's it. Gitu. Dan ternyata propertinya menarik sekali gitu kalau dari distribusi normal, bahwa parameter mu dan sigma squared-nya sudah menggambarkan ekspektasinya dan variansinya. Gitu ya. Oke, nah ada lagi yang disebut sebagai distribusi normal standar atau kadang ditulisnya distribusi normal baku atau standard normal distribution, standar Gaussian, terserah lah variasinya mau kayak apa gitu, tapi itu benda yang sama ya. Nah, distribusi normal standar itu adalah ketika kita punya, biasanya diistilahkannya dengan Z gitu ya, Z mengikuti distribusi normal dengan, ini adalah mu-nya, jadi mu-nya adalah 0 dan sigma squared-nya adalah 1. Kalau sigma squared-nya 1 berarti sigmanya juga 1 ya. Jadi mu-nya 0, sigma squared-nya 1 gitu, atau rata-ratanya 0, simpangan bakunya atau variansinya 1. Gitu. Nah, kita bisa melihat ini sebagai transformasi dari random variable x dengan normal terus kemudian mu dan sigma squared parameternya. Gitu ya. Nah, yang perlu diingat adalah linearitas dari ekspektasinya, yang perlu dicek bahwa ekspektasi dari AX gitu ya, AX plus C gitu misalnya, ini sama dengan A ekspektasi dari X plus C. Jadi kalau konstan dikeluarin, kalau ada yang nempel ke variabelnya, maka itu dikeluarin, nggak berubah bentuknya, terus X saja gitu. Jadi dari yang sini, bayangin kalau misalnya kita punya random variable Z, kemudian kita tambahin dengan, kalau kita kalikan dengan variabel Z-nya tadi, jadi ekspektasi dari ini adalah sigma Z gitu plus mu, gitu ya. Ini kan adalah sigma dikali dengan ekspektasi dari Z ditambah mu. Ya, berarti ya kalau kita asumsikan yang bawah ya, X sama dengan mu Z plus mu, berarti ekspektasi dari sigma Z plus mu itu adalah sigma ekspektasi dari Z plus mu. Ekspektasi dari Z apa? 0 kan tadi? Berarti ini adalah sigma dikali dengan 0 ditambah dengan mu. Kan mu yang ini kita mau cari, mu dan sigma squared-nya. Berarti ini adalah mu. Jadi ekspektasi dari X itu ya mu. Gitu. Kembali ke bentuk tadi. Gitu. Dan yang perlu diingat juga variansi dari X, variansi dari AX itu adalah A kuadrat variansi dari X. Dengan cara yang sama nanti kita dapat ceritanya bahwa kalau kita masukkan ini ya, sigma Z plus mu, kita akan dapat bahwa variansi dari
sigma z plus mu itu adalah yang mu, dan kalau ada di belakangnya plus something itu ini akan hilang. Jadi AX, kalau ini AX plus C gitu misalnya, ini hilang belakangnya. Jadi sigma Z plus mu itu nilainya adalah sigma kuadrat, kemudian variansi dari Z. Variansi dari Z berapa? 1 kan tadi? Variansi dari Z 1, berarti ini sisanya adalah sigma square. So, kembali ke bentuk distribusi normal biasa gitu. Ya, jadi itu hubungannya. Nah, karena kita udah establish bahwa hubungan ini sama, gitu ya, X sama dengan sigma Z plus mu, gitu ya, kita bisa lihat Z sebagai X minus mu per sigma. Gitu ya. Ini yang disebut sebagai Z score. Kalau pernah dengar istilah Z score, sebetulnya ini yang dicari gitu. Jadi dia mengubah menjadi distribusi normal standar atau standard normal distribution, standard Gaussian distribution, gitu ya. Itu Z score dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma. Gitu kira-kira. Nah, terus gunanya apa? Gunanya salah satunya adalah kalau kita mengubah menjadi semua, jadi mau berapapun nilai X-nya, kita selalu bisa mengubahnya menjadi distribusi normal standar dengan mengurangi setiap nilai X dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasinya berapa. Terus gunanya apa? Nah, zaman dulu kemampuan komputasi kan nggak secanggih itu ya, gitu. Jadi gimana caranya? Cara ngitungnya adalah kalau kita punya distribusi normal yang dapat nanti nilai mu-nya sekian, itu X, kemudian distribusi normal yang dapat mu dan sigma squared gitu. Kita ubah supaya dia menjadi Z dulu, ya supaya dia mengikuti standar baku gitu ya. Standar baku atau normal standar. Ini 01. Kita bisa ngelihat tabel, ada yang namanya tabel distribusi normal, distribusi normal standar gitu ya, normal standar. Ya, kalau dulu pernah belajar tabel distribusi normal standar, ya sebenarnya datangnya dari sini gitu. Ada orang yang udah ngitungin kalau untuk nilai berapa probabilitasnya Z kurang dari sama dengan 0 gitu misalnya. Ini adalah setengah gitu misalnya. Dia udah ada nilainya gitu ya. Jadi kalaupun ternyata nanti mu-nya nilainya beda, sigma squared-nya nilainya beda, dia kembalikan ke Z dulu, setelah jadi Z, nanti nilai X-nya jadi berapa gitu. Ini berapa nilainya, sehingga diubah dulu, terus kita dapat, oh ternyata berdasarkan tabel nilainya setengah. Gitu. So, ini menyederhanakan perhitungannya. Ya, tapi kan sekarang tinggal masukin kodenya aja, terus langsung keluar ya angkanya. Gitu. So, that's easy. Gitu. Pakai Excel atau pakai spreadsheet. Google Spreadsheet juga bisa gitu. Tapi kalau zaman dulu karena orang nggak punya kemampuan komputasi gitu, ya pakai tabel gitu. Jadi diubah dulu pakai tabel, terus baru dilihat probabilitasnya berapa nilainya. Ya. So, nah sekali lagi karena kita bicara peubah acak kontinu di distribusi Gaussian gitu ya. Jadi kita perlu cumulative distribution function gitu atau CDF. Gitu ya. CDF-nya mirip seperti di kasusnya kalau discrete, tapi CDF yang di sini sekali lagi karena dia continue, kita harus pakai integral. Alih-alih pakai sum, kita pakainya integral. Nah, sekali lagi biar gampang hitungnya, kita bisa pakai z-score yang tadi, ini z-score kan. Ya, jadi phi ini tuh fungsi ya. Ini tuh maksudnya fungsi. Jadi ini bukan variabel baru. Jadi bukan variabel ini dikali dengan z-score, bukan, tapi fungsi phi dari z-score. Gitu ya. Ini adalah simbol lain untuk cumulative distribution function untuk distribusi standar normal. Atau distribusi normal, gitu ya. X-nya mau berapapun itu, tinggal dikurangi dengan mu dan sigmanya. Kita dapat dari nilai minus hingga sampai X, fx dx, kita dapat CDF-nya berapa. Gitu ya. Bagian ininya sebetulnya mekanis sekali, maksudnya tinggal masukin aja rumusnya nanti juga keluar. Tapi pemaknaannya saya coba kasih ilustrasinya seperti yang di bawah contoh soalnya ya. Jadi berapa peluangnya untuk mendapatkan orang dengan tinggi badan antara 150 sampai 160. Ya misalnya kita punya data dari populasi gitu, atau dari sampel lah, kita dapat sekian orang, terus kita hitung rata-ratanya, dapat mu-nya, dapat sigma squared-nya, terus berapa tinggi badannya orang antara 150 sampai 160 gitu. Kalau kita ngambil secara acak satu orang, berapa peluangnya orang itu tingginya 150 sampai 160. Gimana caranya? Kembali lagi yang perlu dilakukan adalah, ini kita lihat sebagai interval, peluang 150 kurang dari sama dengan X kurang dari 160, terus kita bisa hitung F 160 kurang F 150.
Gitu ya, F besar F 160, F besar 150. Ini adalah CDF ya. Jadi dua yang ini adalah CDF, ini juga adalah CDF. Nah, apa yang sebenarnya dilakukan di sini? CDF itu sebetulnya kan sama, kan integral tadi ya, jadi mencari luas area di bawah kurva. Jadi kita mencari yang ini dulu, gitu ya, kita mencari luas area di bawah kurva yang itu. Terus ini yang CDF yang kedua lah, gitu. Anggaplah yang ini, biar kelihatan. Ya, jadi yang kedua sebetulnya adalah kurang dari 150, berarti yang ini. Ya, jadi kita mencari luas area di bawah kurva yang pertama, yang 150 tadi, 160 itu, kemudian dikurangi dengan luas area di bawah kurva yang 150, sehingga sisanya adalah yang di tengah-tengah harusnya. Jadi kalau kita lihat, yang kita dapat itu, ya, area yang diarsir tersebut adalah luas area di bawah kurva antara 150 sampai 160. Itu yang kita lihat sebagai peluangnya mendapatkan orang dengan tinggi badan antara 150 sampai 160. Mengobservasi orang dengan tinggi badan 150 sampai 160. Gitu kira-kira. Ya, jadi harus pakai integral memang cara ngitungnya. Cuman ya kalau kalau sederhananya pas perhitungan langsungnya sih bisa pakai kode atau pakai tabel, ya silakan aja gitu. Tapi maknanya dalam perhitungan aslinya sebetulnya dia pakai integral di sana. So don't worry, jangan khawatir saya nyebut integral terus langsung pusing, langsung udahlah close gitu. Jangan jangan. It's not that hard kok gitu. Intuitifnya masih bisa kita dapetin. Ya. So itu distribusi normal ini adalah bentuk berbagai distribusi normal gitu ya dengan berbagai parameter. Ada mu-nya 0, terus kemudian sigmanya setengah gitu ya, 0,5, hasilnya seperti grafik yang warna biru yang garis putus-putus. Terus kita bisa melihat yang merah gitu ya, ini adalah yang standar Gaussian itu adalah yang merah, standar normal distribution itu yang merah. Terus ada yang lain-lain gitu ya. Intinya yang perlu kalian perhatikan di sini adalah kalau misalnya bandingkan yang merah sama yang hijau misalnya, ya. Yang merah sama yang hijau, yang satu adalah ini, yang satu yang ini, ya. Jadi sigmanya sama, simpangan bakunya sama, tapi mu-nya beda. Yang terjadi cuma dia digeser. Bentuknya persis sama, lebarnya persis sama kalau mau dilihat gitu ya, tapi dia cuma digeser. Jadi mu itu cuma mengubah posisi titik tengahnya di mana. Ya, dan yang perlu saya sebut juga adalah di distribusi normal itu mode-nya, mediannya, dan mean-nya itu semua sama. Kalau kita bicara distribusi normal. Jadi kalau ada yang bilang titik tengah, ya rata-rata ya itu juga gitu. Mau titik tengah, mau rata-rata sama kalau kita bicara distribusi normal. Di distribusi yang lain belum tentu sama median dan mean-nya, tapi kalau distribusi normal mean dan mediannya sama. Oke, so anyway kita kembali ke yang tadi. Jadi mu-nya itu sebenarnya hanya mengubah titik tengahnya di mana gitu ya, titik puncak ini ada di mana. Sementara kalau kita bandingkan antara yang biru sama yang merah gitu misalnya ya, jadi mu-nya 0, kemudian sigmanya setengah, yang ini mu-nya 0, sigmanya 1. Yang terjadi adalah titiknya sama, kalau kita tarik garis ke bawah nih ya, titik tengahnya sama. Tapi yang terjadi yang biru jadi lebih pipih daripada yang merah gitu. Jadi kalau kalau sigmanya lebih kecil, maka kan ingat interpretasinya 1 per akar, ini PDF-nya ya, fx. Fx itu adalah 1 per akar 2 pi sigma squared, kemudian eksponen dari minus x minus mu squared per 2 sigma squared gitu ya. Perhatikan posisi sigma squared-nya ini kan ada di sini ya. Gitu. Nah, ini yang nanti mengatur dia seberapa besar atau seberapa kecil. Kalau nilai mu-nya lebih kecil, maka posisinya kan ini di bawah ya. Kalau mu-nya lebih kecil, satu bilangan dibagi dengan bilangan yang kecil, itu kan jadi lebih besar. Misalnya ini 0,1, 0,2 gitu misalnya. Sama 1 dibagi 0,002. Mana yang lebih besar? Yang bawah kan? Ya. Jadi itu sebabnya karena dia lebih tinggi, ini kan fx-nya, artinya menentukan tingginya seberapa gitu. Jadi kalau nilai mu-nya lebih kecil, maka posisinya jadi lebih tinggi. Puncaknya jadi lebih tinggi sehingga kita bisa melihat bahwa oh kurvanya lebih pipih gitu. Ya, jadi itu dampak dari mu dan sigmanya. Kita bisa lihat kalau yang biru dengan yang abu-abu
sigmanya sama-sama setengah, jadi kalau dilihat bentuknya kepipihannya itu mirip ya. Sebenarnya simpangan bakunya yang sama gitu ya, dalam bahasa lebih teknisnya. Tapi yang satu 0, titik tengahnya, yang satu -2, titik tengahnya. Ini cuma digeser-geser doang. Nah, apa yang terjadi kalau kita buat lebih besar, sigmanya lebih besar dari 1, jadi 2 gitu misalnya, ya dia jadi lebih lebar gitu. Artinya tingginya jadi lebih pendek. Tinggi si kurvanya itu lebih pendek, sehingga dia terlihat lebih lebar. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, saya mau nanya, kalau misalnya semua kita punya data, terus semua hasil observasinya sama, grafiknya kayak apa ya bentuknya? Kebayang nggak? Jadi misalnya kita ngukur tinggi badan, terus tinggi badan semua orang sama-sama 160 semua gitu. Bentuk grafiknya kayak apa ya? Distribusi normalnya jadi kayak apa ya? Ada yang kebayang? Kembali lagi yang perlu dilihat adalah efeknya tadi. Ini kembali ke sini. Ini akar 2 pi sigma squared gitu ya, kemudian eksponen. Nah, ini minus x minus mu sigma kuadrat, sorry, per 2 sigma kuadrat gitu ya. Kalau misalnya semua nilai observasinya sama, berarti kan nanti sigmanya itu akan mendekati 0 gitu. Kalau sigmanya mendekati 0, artinya ini kan x minus mu-nya jadi 0 ya. Selisih antara setiap titiknya dengan rata-ratanya kan semakin kecil gitu. Kemudian ini sigmanya juga akan semakin kecil, semakin mendekati 0. Artinya dia akan fx-nya itu akan mendekati tahingga gitu. Jadi dia akan tinggi sekali, menjulang aja ke atas gitu, kayak satu satu garis aja gitu ke atas. Kurvanya, bayangin kalau kurva tadi ketika sigmanya kita kecilin, dia semakin pipih ya. Ya kalau sigmanya kecil sekali sampai mendekati 0, artinya semua observasinya sama. Karena kan tadi ya, variansi, ini kan sigmanya diturunkan dari variansinya. Nah, variansinya itu adalah seberapa ekspektasi dari seberapa jauh setiap titik dengan ekspektasinya. Kira-kira interpretasinya gitu. Nah, ketika semuanya sama, berarti kan selisihnya semakin kecil. Sigmanya jadi mendekati 0, maka dia jadi, kalau dilihat dari rumus ini, maka posnya akan tinggi sekali. Garisnya akan, distribusinya akan semakin pipih, semakin menjulang ke atas. Gitu ya. So itu, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang masih kurang jelas? Ini kayaknya akan sedikit lebih lama dari yang saya perkirakan, mungkin, ya akan sekitar 15 menit lagi lah, baru selesai. But hopefully it's okay for you. Kalau misalnya harus, cabut, silakan cabut duluan. So, oke, kita bicara maksimum likelihood estimation ya. Jadi di, Bernoulli waktu itu saya kasih contohnya bahwa yang terjadi adalah kalau kita mau tahu peluangnya seberapa, misalnya kita ngelempar koin 20 kali, ingat nggak ya? Kalau mudah-mudahan ingat, kalau kita ngelempar 20 koin, berapa peluangnya, berapa nilai dari theta yang paling mungkin. Jadi kalau misalnya kita punya distribusi Bernoulli dengan theta gitu ya, X adalah distribusi Bernoulli dengan theta, kita ngelempar 20 kali, 20 lemparan gitu ya, terus kita ngelihat berapa banyak heads-nya, maka nilai theta yang paling mungkin atau MLI-nya itu adalah jumlah heads-nya keluar dibagi dengan tail ditambah heads-nya berapa, tail tambah heads-nya berapa. Ya, ini number of heads, ini adalah number of tails. Gitu ya. Ini jadi semua lemparan. Ini adalah N atau semua lemparannya sama dengan N. Semua lemparan. Number of trials. Jumlah percobaan lemparannya. Nah, di distribusi normal kayak gimana gitu? Saya misalnya, kalau tadi kan kita bicaranya selalu diberikan di soal-soal, biasanya soal latihan gitu ya, biasanya dikasih mu-nya sekian, simpangan bakunya sekian gitu. Tapi kan di dunia nyata nggak kayak gitu ya. Siapa yang mau ngasih tahu kita mu dan sigma squared-nya gitu? Nggak ada yang ngasih tahu gitu. Nah, supaya cari tahu nilai mu dan sigma squared-nya, itulah kenapa kita melakukan perhitungan ini, estimasi ini, si maximum likelihood estimation-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya data kayak tadi gitu ya, tinggi badan, terus yang histogram di belakang adalah data aslinya, gimana cara dapetin grafik yang garis putus-putusnya gitu.
Ya, si distribusi Gaussian-nya kan sebetulnya yang hitam ini, yang garis putus-putus hitam ini. Yang di belakang kan datanya gitu ya. Jadi maximum likelihood estimation yang untuk data yang di belakang itu bisa kita dapatkan dengan cara yang sama seperti kemarin. Yang kita cari pertama adalah likelihood. Fungsi likelihood itu adalah probability of seeing the data given the model. Jadi peluang melihat datanya, data yang kita punya nih, kita udah punya datanya, berapa peluang melihat data tersebut jika kita ketahui modelnya apa. Gitu. Nah, modelnya sekarang adalah Gaussian. Kita mencoba memodelkan datanya dengan distribusi Gaussian atau distribusi normal. Artinya, ini adalah modelnya. Ini adalah parameternya. Ini adalah datanya. Gitu ya. Jadi probability of seeing data given the model. Modelnya apa gitu. Jika diketahui modelnya apa. Jika diketahui kalau di sini kasusnya adalah kita mengasumsikan dia mengikuti distribusi Gaussian. Kalau kita bicara maximum likelihood estimation-nya itu probabilitas melihat datanya jika diketahui modelnya atau jika kita mengasumsikan modelnya. Nah, asumsinya tadi adalah IID ya. Jadi asumsinya adalah IID atau independent, bahwa pengukuran yang satu tidak akan mempengaruhi hasil pengukuran yang lain, atau observasi yang satu tidak akan mempengaruhi pengetahuan kita terhadap observasi yang lain. Kemudian dia identically distributed ya. Identically distributed artinya semua data di-generate dari distribusi yang sama. Kalau dalam kasus ini semuanya berasal dari Gaussian. Sebenarnya itu yang mau dibilang gitu. Ya, jadi yang terjadi di sini sebetulnya adalah kalau kita punya fungsi likelihood-nya tadi, probability of seeing the data given the modelnya, itu adalah produk. Karena semuanya independen, jadi semua bisa dikali aja untuk setiap datanya, untuk I sama dengan 1 sampai N, kemudian ini adalah P of XI, peluang dari XI. Gitu ya. Nah, peluang dari XI-nya kalau dalam kasus distribusi Gaussian, berarti ini kan jadi F XI gitu. Jadi PDF-nya berapa? Nah, PDF-nya dimasukin ke sini. Sudah. Nah, dari sini kita melakukan seperti manipulasi yang kemarin gitu. Triknya adalah karena kalau mudah-mudahan masih ingat, kita mau mencari titik maksimum dari sebuah fungsi, gimana caranya? Cari turunan pertama set sama dengan 0. Tapi karena ini bentuknya ribet banget, apalagi ada eksponennya, dan ini ada produknya, kalau kita mau cari turunan lebih repot, jadi harus pakai fungsi logaritma. Gitu ya. Jadi apply logaritma ke sini, baru cari turunan pertama, set sama dengan 0. Kalian dapat nanti gitu ya. Nah, trik lain yang diperlukan untuk distribusi Gaussian adalah ubah dulu parameter sigma squared-nya tadi menjadi gamma. Ini yang dikenal sebagai parameter precision. Ya, jadi si Gauss itu, Carl Friedrich Gauss itu pas pertama kali definisiin distribusi Gaussian ini, katanya dulu pakai precision justru, bukan pakai variansi. Tapi ya intinya kayak gini. Nah, setelah udah dibentuk jadi gamma sama dengan 1 per sigma squared, baru kita cari dengan triknya seperti kemarin, log dulu, kemudian dari log kita cari turunan parsialnya terhadap mu, karena dua parameter ya, jadi turunan parsial terhadap mu, turunan parsial terhadap gamma. Hitung, dapatnya sekian, sehingga titik maksimumnya nanti adalah, ini yang belum di sini adalah ini nanti di set sama dengan 0, ini di set sama dengan 0. Pas dicari-cari, hitung, kalian akan dapat mu-nya, maximum likelihood estimation untuk mu, itu adalah 1 per n, I sama dengan 1 sampai n xi, sigma squared-nya adalah 1 per n, sigma I sama dengan 1, sum over I sama dengan 1 sampai n, xi minus mu squared. Familiar nggak dengan bentuk ini? Jadi kalau dilihat, sebetulnya ini adalah expected value-nya dari X. Yang ini variansinya dari X. Sama aja. Jadi rata-rata sampelnya dan variansi dari sampelnya itulah yang menjadi estimasi terbaik untuk nilai mu dan sigma squared kalau kita mengasumsikan distribusi Gaussian. That's it. Itu aja gitu ya. Proses penurunannya kalian bisa coba kerjain sendiri. Kalau ini agak lebih panjang dari yang kemarin-kemarin, tapi idenya sama kok gitu. Jadi nggak akan jauh-jauh dari yang kemarin idenya. So it's okay. Ya, yang perlu dilihat ini, kalau saya mau kasih gambaran sedikit ya. Ini kan kita turunin terhadap mu. Ini ada mu-nya nggak? Nggak ada. Jadi turunan yang ini, kalau dari yang atas ini kita mau turunin terhadap mu, ini hilang, karena nggak ada mu-nya. Yang ada cuma di sini gitu ya. Sisa dalamnya ini tinggal turunin, manipulasi, dapatlah kayak gini. Terus yang bawah juga sama. Dia tergantungnya sama gamma. Ini ada gammanya, ini ada gammanya. Yang ini tetap hilang. Yang ini yang penting. Ini penting, ini penting. Gitu ya. Silahkan coba sendiri untuk latihan, tapi intinya itu tadi.
properti yang sangat menyenangkan dari distribusi Gaussian adalah maximum likelihood estimation-nya tinggal ngitung rata-rata dari sampel dan variansi dari sampel. Udah, kalian dapat maximum likelihood estimation-nya. Ya, nah ilustrasinya seperti ini, grafik dari maximum likelihood estimation. Misalnya saya punya data seperti titik-titik biru yang di bawah, ini satu dimensi ya. Jadi yang ini adalah X-nya, ini adalah Fx-nya. Gitu ya. Jadi titik-titik di bawah adalah datanya, kita punya data tinggi badan orang beda-beda, terus kemudian kita bisa gambar histogramnya setelah dilakukan binning. Nah, kalau kita mau cari MLI-nya, itu adalah garis yang merah ini yang disebut sebagai MLI-nya. Jadi nilai distribusi Gaussian yang paling menggambarkan datanya adalah garis yang merah. Cara dapetinnya, mu-nya adalah dengan yang tadi. Gitu. Dia ada mu dan sigma squared-nya dengan cara yang tadi. Dia bahwa ini adalah rata-rata sampel, ini variansi dari sampel. Udah. Itu kira-kira gambarannya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, jadi saya habisin aja ya. Jadi aproksimasi. So, di Poisson kemarin kita udah bahas bahwa binomial kita bisa aproksimasi dengan Poisson dengan asumsi kalau ada parameter binomialnya n dan theta, maka Poisson itu adalah lambda dengan parameternya sama dengan n kali theta gitu ya. Jika n-nya besar dan theta-nya kecil. Kalau dilihat secara grafik bentuknya kayak gini, bahwa binomial 10 0,3 itu bisa diaproksimasi dengan Poisson 3, biru dan hijaunya nggak beda jauh ya tingginya. Orange dan hijau lebih nggak beda jauh lagi tingginya gitu, karena n-nya lebih besar, theta-nya lebih kecil. Gitu ya. Jadi kita bisa aproksimasi binomial dengan Poisson. Nah, yang kita mau lakukan sekarang adalah, bisa nggak kita asumsikan binomial dengan Gaussian? Ternyata bisa. Gitu. Kalau ternyata tadi di kasus n-nya kecil atau theta-nya lebih besar, binomial lebih jelek diaproksimasi dengan Poisson, dengan Gaussian bisa lebih bagus kalau theta-nya sedang gitu ya misalnya. Syarat yang tadi kan n-nya besar, theta-nya kecil. Kalau sedang apa? Nggak bisa pakai distribusi normal. Bisa lihat kayak gini, ya. Jadi distribusi binomial dengan parameter n theta itu bisa diaproksimasi dengan distribusi normal dengan parameter n kali theta kemudian n theta 1 minus theta. Intinya sebetulnya yang di sini dilakukan adalah ekspektasinya yang disamain. Jadi kalau ini misalnya ini x, ini y, ini z, gitu ya. Misalnya kayak gitu, berarti nanti ekspektasi x harus disamakan dengan ekspektasi dari z, gitu misalnya. Ekspektasi dari distribusi binomial kan n kali theta. Ekspektasi dari distribusi normal kan mu ya tadi. Sehingga mu-nya adalah n kali theta. Nanti yang dicari lagi adalah variansi dari x-nya juga harus sama dengan variansi dari z-nya. Jadi sigma squared-nya adalah kalau variansi dari x mengikuti distribusi binomial, ini adalah n kali theta 1 dikali dengan 1 minus theta. Jadi ini adalah expected value-nya, ini mu, ini sigma squared-nya, gitu, tapi dengan aproksimasi. Dan kelihatan bahwa di kasus ini, distribusi normal lebih baik mengaproksimasi distribusi binomial dibandingkan Poisson. Kalau melihat soal latihan yang saya bahas di tutorial yang terakhir, sebutnya ada contohnya ketika memang binomial nggak bisa mengaproksimasi, Poisson tidak bisa mengaproksimasi binomial dengan baik. Cuman saya belum masukin distribusi normal di sana, karena memang kita belum nyampe materinya. Di soal-soal yang ke depan mungkin akan kita bahas lagi, ya. So itu caranya yang dilihat di situ sebetulnya. Nah, yang terakhir kalau kalian mulai bisa memperhatikan dari sini, sebenarnya distribusi Poisson pun bisa diaproksimasi dengan Gaussian. Ya, dengan distribusi normal, dengan parameter lambdanya sama dengan mean-nya sama juga dengan variansinya gitu. Kalau kalian ingat distribusi kalau misalnya x mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda, maka ekspektasi dari X itu adalah lambda. Variansi dari X itu juga lambda. Gitu ya. Sementara kalau kita punya random variable Y dengan distribusi normal, gitu ya, mu dan sigma squared, tadi kita tahu bahwa ekspektasi dari Y itu adalah mu, variansi dari Y itu adalah sigma squared. Gitu. Sehingga ini bisa disamakan bahwa aproksimasinya mu itu disamakan dengan lambda, kemudian nanti sigma squared-nya disamakan dengan lambda juga. Ya, jadi mean dan variance-nya disamakan dengan lambda. Jadi ini normal lambda-lambda. Gitu ya. Ini yang perlu digarisbawahi adalah ini variansi. Ini tuh variansi.
Kalau kalian pakai em, program pengolah statistik, biasanya ini tuh bukan variansi, ini tuh standar deviasi. Standar deviasi. Jadi kayak di Excel gitu, di spreadsheet atau misalnya pakai Python atau pakai R gitu. Setahu saya biasanya ini tuh standar deviasi, bukan variansi. Jadi ini harus kalau mau pakai untuk aproksimasi Poisson ini harus diakarin dulu. Akar dari variansi kan dapat standar deviasinya. But intinya sama, ya. Ini cuma masalah konvensi aja. Ya, nah, kalau kita melihat ilustrasinya untuk aproksimasinya kira-kira seperti ini. Ya, jadi bahkan nilai Poissonnya pun bisa dihampiri dengan distribusi normal dengan cukup baik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah distribusi normal tadi kan sebetulnya ini fx ya, kalau kita ngitung tingginya doang itu sebenarnya nggak begitu menggambarkan dengan baik probabilitasnya. Yang lebih baik adalah kalau kalian mencari, jadi kalau mau mencari misalnya X mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda ya, gitu. Terus pertanyaannya berapa peluang X sama dengan 6? Kalau versi distribusi normalnya, karena yang kita punya adalah uh, fx gitu ya. Kalau ini adalah distribusi normal dengan parameter lambda dan lambda, itu maka yang kita mau cari sebetulnya ini dicari antara nilai 5,5 kurang dari sama dengan y kurang dari y kurang dari sama dengan 6,5. Baru nanti nilainya approximately the same ya, yang atas dengan yang bawah ini baru nilainya hampir sama. Jadi ini cuma kebutuhan untuk ilustrasi saja, tapi kalau mau yang lebih sama nilainya adalah harus dikurangin setengah, ini lebih dari setengah. Karena yang satu kan discrete, yang satu continue. Jadi biar lebih pas, supaya perbandingannya sama-sama probabilitas, dia harus diubah menjadi kurang setengah tambah setengah ini. Adjustment-nya itu aja. Oke? Okay? So, sudah selesai sampai sini. Saya ringkasannya dari sejauh ini adalah kalau kita bicara pembaca continue ya, continuous random variable, aksioma probabilitasnya itu baru terpenuhi kalau dari PDF atau fx-nya itu kita integralkan. Ya itu yang perlu diingat-ingat karena nilai probability density function atau PDF itu boleh jadi lebih dari satu. Alasannya tadi ya, walaupun PDF-nya lebih dari satu, dia tetap ketika diintegralkan jadi satu, and that's okay, nggak masalah. Ya, kemudian kita tadi sudah melihat tentang z-score. Z-score itu adalah hasil perubahan dari distribusi Gaussian ke distribusi Gaussian standar, gitu ya, standar Gaussian. Ya, dengan cara yang tadi, bahwa z itu adalah x minus mu per sigma, gitu. Kemudian dari situ kita juga sudah melihat MLI-nya atau maksimum likelihood dari distribusi Gaussian itu sebenarnya adalah sama dengan rata-rata dan variansi dari sampelnya. Jadi kalau kita punya data aja gitu ya, kita punya data banyak gitu, terus kita pengen, saya mau mengasumsikan distribusi normal ke sini gitu, berapa nilai mu dan sigma squared-nya, ya hitung aja nilai rata-ratanya berapa, hitung aja nilai sigma squared-nya berapa. Kita akan dapat distribusi normal dengan parameter tersebut. Nah, apakah distribusi normal yang paling cocok untuk menggambarkan datanya? Belum tentu. Itu ada tesnya lagi untuk menunjukkan bahwa ini distribusi normal yang paling cocok atau bukan. Tapi itu kita belum sampai ke sana, karena ini baru pengantar statistik aja. Nanti kalau ada waktunya kita akan bahas sampai ke sana. Ya. Dan yang terakhir, kita juga sudah melihat bahwa distribusi Gaussian itu bisa dipakai untuk menghampiri distribusi binomial dan Poisson. Itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas sejauh ini? Oke, semoga cukup jelas ya sejauh ini. Semoga bermanfaat. Di sesi berikutnya mungkin kita akan bahas soal lagi, jadi tutorial kedua untuk bahas soal yang berhubungan dengan distribusi normal. Semoga bisa lebih jelas dan membantu kalian memahami grafik-grafik yang sedang berkeliaran di luar sana sekarang. Kenapa ya kok probabilitas bisa lebih dari satu? Jadi udah lebih kebayang, terus distribusi normal itu kayak gimana, interpretasinya kayak gimana, semoga lebih kebayang. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Gitu ya. Terima kasih.